Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman. Apa kabar untuk pagi ini di saat kita setengah ini ya berusaha untuk makan sahur. Berusaha kok makan sahur ya. Kita menemani teman-teman lah semuanya di pagi ini di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari dari 94,2 Gema Surya FM, kerja bareng dengan Rumah Sakit Muhammadiyah yang punya tagline mudah, nyaman, dan islami. Bersama Ii ya, nanti selama 1 atau setengah jam ke depan kita akan ngobrol. Dan kali ini narasumbernya adalah Dr. Tony Hartono SPB, dokter spesialis bedah yang juga sudah hadir di Merbabu 67 Ponorogo. Langsung kita sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ii. Kabar baik untuk pagi ini dokter? Alhamdulillah. Lagi puasa kan dok? Insya Allah. Itu selalu kita tanyakan ya. Soalnya kadang-kadang kalau pas lagi puasa dok, itu kelihatan auranya itu agak loyo, tapi mudah-mudahan kita enggak ya. Enggak Mbak Ii, kita harus tetap semangat dan sehat. Amin. Mudah-mudahan sampai sebulan ke depan selama kita menjalankan Insya ibadah Allah. puasa semuanya bisa melaksanakannya tanpa kendala seperti itu ya. Amin. Insya Allah Oke. Mbak Ii. Oke. Dokter, tema yang kita angkat di pagi ini adalah tips aman puasa untuk penderita usus buntung. Loh kok jadi usus buntung ya? Usus buntu Mbak Ii ya. Beda ya, usus buntung sama usus buntu beda ya dok ya? Beda sih ya. Baik dokter. Nah kita akan ngobrolin soal itu teman ya. Tips aman puasa untuk penderita usus buntu. Nanti kita akan ngobrolin bersama dengan Dr. Tony Hartono. Dokter, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan usus buntu itu sendiri dokter? Iya. Baik Mbak Ii dan para pendengar yang setia Radio Gema Surya, perlu digarisbawahi bahwa usus buntu itu adalah bagian dari akhir, tapi bukan akhir usus ya Mbak Ii. Jadi usus buntu itu letaknya, kalau kita boleh menginterpretasikan di lapangan, itu seperti di pertigaan yang lampu lalu lintas ya, bukan perempatan, karena usus kita itu pertigaan, artinya perubahan dari usus halus menjadi usus besar. Lah disitulah letaknya usus buntu. Usus buntu itu memang sebenarnya banyak fungsinya, terutama pada waktu anak-anak. Salah satunya adalah dia ikut menjaga istilahnya kekebalan tubuh sebelum anak itu dewasa, sebelum ya sekitar umur 12-14 tahun. Tapi begitu sudah dewasa memang fungsinya menjadi berkurang atau diambil alih oleh organ yang besar seperti liver, kemudian sumsum tulang dan lain-lain gitu. Baik. Yang perlu digarisbawahi adalah radang ya Mbak I. Kalau usus buntunya sendiri, kalau it's okay, tidak ada masalah ya tidak akan menimbulkan keluhan. Artinya setiap orang ini sebenarnya punya usus buntu ini dokter? Ya, mempunyai Mbak I. Nah, tapi kenapa ini kok kemudian dinamakan penyakit usus buntu? Padahal setiap orang punya potensi untuk itu. Jadi sebenarnya yang salah kaprah itu kata-kata radangnya Mbak Ii. Jadi usus buntu kalau tidak apa-apa ya tidak akan ada keluhan. Lah begitu sakitnya apa? Sebenarnya ada yang kurang, radang usus buntu. Kemudian yang untuk topik yang kita angkat itu usus buntu yang tentunya yang perjalanan penyakitnya kronis ya. Mungkin perlu digarisbawahi. Jadi mungkin saya lebih menekankan awal dulu supaya nanti persepsi kita jadi sama. Nanti dikira loh usus buntu kok boleh makan, boleh kok nggak operasi. Jadi perjalanan penyakit usus buntu itu ada 3. Satu menjadi akut. Nah akut itu yang memerlukan tindakan operasi. Jadi yang dibawa ke rumah sakit itu saya sendiri tidak semua pasien usus buntu saya operasi. Kadang ada dengan obat membaik pulang. Lah operasinya itu karena indikasi ketidaknyamanan pasien karena sering nyeri. Kok sering nyeri? Ya kalau selama kita masih punya usus buntu, kalau usus buntunya bermasalah memang keluhannya nyeri, itu yang dominan.
Baik. Jadi Nggih. istilahnya sebenarnya radang ya. Iya, Bukan kok betul. usus buntu gitu bukan Iya, ya, tapi radang bukan. usus buntu. Nggih, Nah, nggih. bisa digambarkan Dok, yang namanya radang itu kayak gimana sih? Iya. Jadi penyebabnya yang utama adalah obstruksi. Kalau bahasa medisnya obstruksi itu artinya proses pembuntuan sendiri. Jadi ususnya sudah namanya usus buntu, kemudian prosesnya buntu. Jadi tidak ada aliran di dalam situ lah. Karena tidak ada aliran yang namanya usus, dia kan akan mengembang. Lah, proses mengembangnya itulah yang menjadi istilahnya istilah medisnya ada yang kolik, ada yang pain. Jadi pasien datang di IGD atau di rumah sakit itu biasanya keluhannya adalah nyeri. Sebenarnya keluhan usus buntu itu yang dominan memang nyeri ya. Yang kedua adalah gangguan dari saluran pencernaan, bisa mual, bisa muntah, diare atau istilahnya tidak bisa buang air besar. Oke. Itu, Mbak. Dokter, ini kan panjenengan tadi sempat menyebutkan usus ya. Iya. Jadi usus buntu setiap orang punya. Nah, ini apa ya, ukuran atau panjang dari usus manusia sendiri seperti apa sih Dok? Bisa digambarkan Dok? Ya, jadi usus buntu itu normalnya antara range-nya antara 2 sampai 10 cm. Kemudian rata-rata orang Indonesia itu ukurannya antara 6 sampai 8. Ini memang patokan ya Mbak I. Kenapa 6 ini? sampai 8 cm. Terus kalau ususnya manusia, usus halus sama usus besar itu totalnya 3 meter. 1,5 meter itu usus kecil, usus halus. 1,5 meter itu usus besar. Luar bener ya? Iya. 3 meter. meter. Kita saben hari membawa usus ya. Iya, betul Mbak I. Makanya kalau orang nyun sewu, orang gemuk, perutnya gede itu kan ususnya Melar. sebenarnya sama Mbak I, cuma penggantungnya yang tebel. Penggantung itu yang kalau kita nama gajih itu ya, kalau orang makan gulai itu gajinya banyak, ya itulah penggantung usus yang mungkin sama penjualnya itu tidak dibuang. Oh, makanya ada juga kasus gini ya Dok ya. Ada yang kena usus buntu kemudian ususnya dipotong karena ternyata panjang gitu loh. Saya membayangkan cuman mungkin 1 meter, kalau misalnya dikurangin 10 cm lah ya habis gitu loh. Jadi gini Mbak I, sebenarnya itu juga salah kaprah ya kalau dipotong. Memang usus buntunya dipotong. Jadi yang tadi saya bilang usus buntu itu tempatnya memang di pertigaan. Jadi kalau namanya aja pertigaan ya anggap aja pertigaan yang usus buntu, yang yang usus halus 1,5 meter itu di jalur A, kemudian jalur B berubah kan, A B itu anggap aja lurus ya Mbak I, cuma belok gitu, itu usus besar. Lah usus buntu itu cuma ngelewer gitu aja, ngelewer di kayak ya namanya pertigaan. Jadi ya pertigaan yang buntu. Jadi pada waktu usus buntu bermasalah, gang yang buntu itu kita buang, kita tutup. Jadi sebenarnya kita enggak motong usus yang panjang 1,5 sama 1,5 itu enggak sama sekali. Usus buntunya yang kita buang. Jadi kesannya orang sudah dipotong, sebenarnya enggak dipotong sih. Karena bayangannya dipotong nanti disambung. Enggak, itu yang siap. Nah, lantas apa ini sebenarnya penyebab dari usus buntu itu sendiri dokter sehingga kemudian meradang? Faktor-faktor apa saja, dari luar atau dari dalam ini? Jadi ada 2 sih kalau kategorinya Mbak I. Dari dalam itu dari dalam usus. Usus itu kan nyun sewu mulai dari mulutnya manusia sampai ke belakang ya, sampai anus. Nah, faktor itu gampang aja sih, sama dengan tipes, sama dengan penyakit usus lainnya. Jadi kalau kita makan yang kurang bersih atau kotor, itu nanti kalau di lambung lolos, kemudian di usus halus lolos, dia nyangkut di usus buntu. Karena tadi yang saya bicarakan, dia kan berada di pertigaan. Makanya sebenarnya orang sakit usus buntu itu kemungkinan kecil ya Mbak I. Tapi saya enggak tahu kenapa kok di lambungnya lolos, di usus halusnya yang sekitar 1,5 itu kan termasuk proses detoksifikasi itu di situ. Kalau saya pribadi atau istilahnya kalau saya baca literatur, jadi selain makanan dari luar, dari mulut yang masuk ke kita, itu faktor ketahanan tubuh yang menurun.
Contoh kayak kemarin ya kita kan baru melalui wabah COVID ya, itu kan semua orang kan diskusinya bagus ya, maksudnya sudah ini mungkin salah satu faktornya adalah kecapean atau istilahnya yang hal-hal yang menyebabkan daya tahan tubuh turun bisa. Usus buntu juga sama dengan COVID. Lantas makanan yang tidak sehat yang masuk dari mulut kita, yang kayak gimana sih dok? Saya penasaran, apakah ini karena ada yang bilang ya itu karena menelan permen karet, kemudian ada yang biji jambu, ada yang biji cabai, bener nggak sih hal-hal seperti itu dok? Itu mitos Mbak. Nah makanya. Kebetulan waktu saya sekolah dulu kan ya memang usus buntu, hernia, terus penyakit-penyakit yang di lapangan itu memang selalu kita sering update untuk talk show, supaya terakhir yang saya tahu itu bahwa itu mitos, jadi memang tidak benar. Kenapa di situ itu sebenarnya ada kayak biji-bijian? Sebenarnya bukan biji-bijian ya, kalau menurut saya itu kalau bahasa medisnya namanya fekalit. Fekalit itu artinya sari makanan yang tidak bisa tercerna di lambung, tidak bisa tercerna di usus halus, terus dia itu mau ke usus besar, dia nyangkut di usus buntunya itu. Jenis-jenis makanannya yang kayak gimana dok? Itu yang memang Mbak Nyun Sewu yang kasar ya, yang tidak mudah dicerna. Makanya sebenarnya makanan yang bagus itu adalah makanan yang bisa tercerna. Artinya apa? Makanan yang istilahnya harus habis di sepanjang usus halus. Jadi pada waktu dia mau masuk usus besar itu sudah bentuknya itu sudah menjadi bubur. Soalnya ada itu pasien umpamanya, ya kebetulan saya menemukan ada pecah ya usus besarnya. Itu yang namanya Nyun Sewu wortel terus apa itu masih ada. Ternyata mungkin orang ini cuma ngelek. Terus saya jadi tidak mengunyah dengan sempurna. Betul, itu penyebabnya bisa jadi karena itu ya dokter ya. Bisa. Jadi sering kan makan itu kayak sambil lalu aja kayak lari gitu kan. Padahal itu nggak sehat banget dan ternyata ya dok ya. Nggak sehat Mbak itu kalau dari Nyun Sewu, kalau saya ngikuti istilahnya tips sehat ala Nabi itu kan dimulai dari makan di mulut. Jadi makan di mulut itu kalau tidak salah berapa kunyah ya, minimal 10 apa 15? Lebih malah dokter makanya ya nanti makanya saya tertarik kalau ada yang istilahnya yang mau mengkaji itu. Jadi nanti kita matchkan dengan yang teori di istilahnya sains ya gitu. Lucunya kadang-kadang gini dok, ketika seseorang misalnya dia itu makannya lama, ngunyahnya lama maksudnya, kadang-kadang itu yang dijauhi. Makan suwiniram. Kalau tandang gae katanya begitu dong ya. Jadi ada istilahnya ada olok-olok gini. Kalau kamu terlalu makan lama, otomatis pekerjaan kamu juga nggak bakalan selesai. Tandang gaenya suwi, katanya seperti itu dok. Padahal ini kalau dari segi kesehatan justru lebih bagus kalau misalnya kita mengunyah dengan sempurna gitu ya. Betul Mbak. Jadi nanti pekerjaannya lambung, pekerjaannya usus halus itu menjadi ringan, menjadi ringan. Dok, lawang namanya wortel kan sudah dimasak sebenarnya. Kok masih bisa utuh di sana ya? Ya sebenarnya kalau nanti ada CCTV nanti kita. Jangan-jangan ompong yang makan dok. Oh iya memang kalau orang tua memang ompong Mbak Wi. Tapi teorinya lambung itu kan diciptakan Allah sempurna ya. Tapi bagaimanapun juga sesempurnanya yang diciptakan, kalau kita tidak bisa menjaga, kalau menurut saya sama aja sih. Artinya kita oke lah di mulut kita ompong ya, kemudian mulu-mulu ya sudah ketelan, itu pasti kasihan lambungnya. Belum nanti orangnya sudah pengen, aduh aku kok pengen meneh, padahal di dalam lambung itu masih ada. Makanya sekarang saya nggak heran kalau banyak orang yang sakit GERD itu karena mungkin penyebabnya salah satu faktornya. Dan ini kadang-kadang tanpa disadari ya dok ya. Orang tua zaman dulu sudah banyak memberikan aturan-aturan. Kalau maem jangan cepet-cepet dinikmati dan sebagainya. Nah itu salah satu petuah yang nampaknya masih perlu dilanjutkan seperti itu. Untungnya ada dokter Tony.
yang ngasih informasi soal ini. Saya sampai menyampaikan aja sih apa yang ada di buku-buku literatur. Baik, dokter minta waktu dulu ya. Kita akan break sesaat. Nanti akan kita lanjutkan. Masih banyak bahasan kita ya. Kita masih soal penyebab nanti belum gejala, belum pencegahan gimana dan sebagainya, Dok. Saya minta waktu dulu untuk beberapa iklan ini. Tetap di Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari dari 94,2 Gema Surya FM bersama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah, mudah, nyaman, dan Islami. Masih bersama Obsesi obrolan sehat sahur dini hari bersama dengan Dr. Tony Hartono SPB, dokter spesialis bedah dari RSU Muhammadiyah Ponorogo ya. Gimana? Perbincangan kita sudah semakin menarik. Ini soal tips aman puasa untuk penderita usus buntu. Yang barusan menyimak, mudah-mudahan nanti bisa semakin tercerahkan. Siapa tahu ada yang ngerasa ada sesuatu yang gak beres begitu ya di perutnya. Ya, dokter? Masih bersama kita ya, Dok, di Obsesi ya. Insya Allah, Mbak. Oke, tadi sudah kita bahas soal usus buntu itu apa, kemudian penyebabnya apa, lalu berikutnya ini gejala-gejalanya, dokter. Monggo dokter, kayak gimana nih untuk gejala-gejala dari penyakit usus buntu itu sendiri? Ya, baik Mbak I dan para pemirsa yang setia bersama Radio Gema Surya di obrolan sehat dini hari sahur ya. Melanjutkan gejala itu sebenarnya dibagi. Saya tidak berani ngomong apa ya karena sekarang itu sudah ndak pakemnya Mbak Maksudnya gimana, Dok? Artinya gini, orang yang datang ke rumah sakit itu kadang tidak nyeri tapi mual muntah lah, kemudian nanti setelah diperiksa macam-macam, oh ternyata ya ibu dulu pernah nyeri perut kanan bawah umpamanya gitu. Oh iya dok, lah itu baru ketahuan. Nggih, karena kan gini, jadi yang tadi saya sebutkan perjalanan penyakit usus buntu tadi kan ada dua ya, yang kronis itu artinya nyeri setelah kasih obat sembuh, pasiennya kan mesti pulang Mbak I. Terus yang kedua yang opname terus berlanjut sampai operasi. Terus sebenarnya ada lagi yang ketiga ini memang tidak bisa ditawar Mbak I, datang memang sudah rata-rata sudah pecah. Jadi ini yang kita kesampingkan lah ya, karena ini kan saya lebih banyak cerita di rumah sakit, padahal ini kan untuk orang awam. Untuk orang awam dibagi dua aja, jadi usus buntu yang sembuh menjadi kronis. Kronis itu ya jangan diartikan kronis itu yang jelek ya, karena asumsi di masyarakat itu kronis itu takut. Padahal kalau kronis itu enggak, asalkan kita menjaga pola yang tadi beberapa kita sebutkan, insya Allah sih enggak ada masalah. Saya punya pasien usus buntu kronis itu ya datang minum obat sembuh, terus dia memang patuh menjaga makanan dan istilahnya memanage stres yang tadi faktornya itu. Baik, dokter, apa ya istilahnya gejala-gejalanya memang sekarang ini sudah berbeda dengan dulu ya dok ya? Kalau dulu gimana dok? Kalau dulu namanya gejala klasik ya Mbak, jadi nyeri perut kanan bawah khas. Lah nyeri perut kanan bawah itu memang kalau di review dia itu ndak tiba-tiba, ndak ada sebenarnya istilah tiba-tiba itu ndak ada, cuma masyarakat aja mungkin yang kurang istilahnya kurang jeli atau memang mereka awam. Jadi nyeri perut kanan bawah itu didahului oleh nyeri ulu hati, kemudian turun lagi di atasnya umbilikus, kemudian dia turun lagi ke kanan bawah menetap di situ, karena memang lokasinya usus buntu kan kalau diprediksi ke depan itu kan sepertiga bawah dari garis antara umbilikus ke sias kalau nama medisnya. Jadi umbilikus apa sih dok? Umbilikus itu udel. Oh.
Iya, namanya Susahnya apa ada ya? cuma udel doang. Lah ya, antara udel sama itu loh Mbak I, yang menonjol di kanan yang paling semua orang punya ya, tulang. Oke. Namanya sias ya. Mhm. Sias. Nah, itu di lokasi usus buntu kan memang di daerah situ ya, kanan bawah lah kalau Oke. bahasa medisnya. Mm-mm. Tapi itu pun kalau perempuan kita harus berpikir 2 kali karena perempuan itu organnya lebih banyak. Organ kandungan itu kan juga di situ. Jadi kalau nyeri perut kanan bawah, kalau pada laki-laki hampir kasarannya 50% lebih, 60% itu usus buntu. Selain batu batu saluran kemih kan juga di situ ya. Jadi gejalanya itu gejala klasik Mbak Ii yang tadi saya sebutkan seperti nyeri perut kanan bawah. Iya. Kemudian ada gejala klasik lagi disertai gangguan saluran cerna. Karena usus buntu tadi kan saya sebutkan bagian dari saluran cerna ya. Klepnya antara usus besar, usus kecil. Jadi yang tadi saya sebutkan gejalanya bisa mual, muntah, kemudian gangguan buang air besar, baik itu diare maupun sembelit itu. Itu yang gejala klasiknya. Kalau zaman dulu ya, Ya. mesti selalu begitu ya, Dok ya. Kalau sekarang enggak Mbak I, yang tadi Milenial soalnya ya penyakitnya. milenial. Usus buntu milenial. Iya, makanya sekarang pemeriksaannya langsung yang canggih-canggih. Tapi kalau menurut saya sih ya sebenarnya USG itu bisa. Terus Oke. ya, terus ada pemeriksaan khusus usus buntu, memang namanya ronsen usus buntu. Cuma ini memerlukan waktu agak lama, 12 jam. Jadi pasien disuruh minum obat pewarna dari radiologi itu 12 jam sebelum proses foto ronsen. Jadi foto ronsen itu foto ronsen perut. Kok Pasiennya diwarnain segala, Dok? kenapa? Kok Iya, diwarnain segala? istilahnya diwarnai. Jadi kalau foto ronsen itu kan ini saya membahasakan bahasa awam ya Mbak I. Foto ronsen itu ada yang foto polos, artinya itu gambarannya cuma hitam sama putih. Nah, kalau umpamanya foto ronsen dengan kontras atau diwarnai, kalau bahasa awamnya itu nanti ada kayak di dalam usus itu ada gambaran putih, terus dia berhenti di mana. Oh, Itu, Mbak ini I. berarti yang diwarna ini khusus untuk yang penyakit usus buntu ini ya, Dok? Atau ada beberapa penyakit lain juga yang prosesnya ada, Mbak sama? I, tapi namanya memang sama dengan namanya usus buntu, appendikografi namanya. Itu memang 12 jam sebelum proses foto itu nanti minum bahan kontras namanya barium. Kemudian pasiennya suruh buang air besar supaya turun itunya bahan kontrasnya. Lah di situ nanti usus buntunya akan terkelihatan. Jadi yang normal itu kelihatan malah. Artinya itu gambaran usus buntunya yang umbai cacing yang ukurannya tadi saya sebutkan antara 2 sampai 10 itu kelihatan. Oh, ini kelihatan berarti usus buntunya normal karena mengisi. Iya. Tapi kalau umpamanya tidak kelihatan atau apa istilahnya bahasa Jawanya orang Ponorogo itu butel, buntu benar-benar bulat dari usus halus ke usus besar tidak ada gambaran sekali, berarti itu ususnya memang infeksi. Oke. Nggih, Baik. gitu. Ya, tadi untuk yang gejalanya kan di perut kanan Nggih, bawah ya, Dok ya. nggih. Itu selalu diikuti dengan rasa melilit-lilit gitu nggak, Dok? Soalnya ada yang bilang kalau sudah kena usus buntu rasanya itu ampun-ampunan, Iya, Dok. nggih, Mbak Ii. Karena kan tadi saya bilang usus buntu itu kan juga organ organ usus. Jadi semua organ berongga di dalam perut kita selain usus nanti ada ureter, saluran kemih yang bagian bawah itu kan berongga. Itu juga kolik. Koliknya mirip sama dengan usus. Usus buntu ini. Ya, nanti mungkin kita kebetulan punya dokter urologi, nanti mungkin juga ada kolik yang hubungannya dengan urologi. Kalau usus buntu ini kolik yang hubungannya dengan perut. Oke. Dok, Oke. Panjenengan juga sempat menyebutkan kalau pada wanita Iya. ini agak susah juga karena mungkin organ tubuh Iya, wanita itu kan betul. cukup banyak. Nah, Betul. yang membedakan mungkin apa, Dok, untuk yang wanita ini? Iya, yang membedakan jelas kalau dari anamnesa kita tanyakan apakah menstruasinya teratur apa tidak, karena hubungannya biasanya sih kolik itu kan kolik ya Mbak I, kolik itu kan yang tadi saya sebutkan kolik dari organ wanita juga harus disingkirkan. Jadi ada masa tertentu, cuma kadang-kadang orang tuh
nggak paham kadang, aduh kok perut saya sakit, padahal dia itu mau datang bulan kan, sering lah itu. Benar. Itu Mbak Wi pembedanya. Jadi kita harus lebih hati-hati. Biasanya membutuhkan waktu untuk mendiagnosa usus buntu pada perempuan. Oke. Kalau bedanya lagi dengan, mungkin ada yang sejenis dengan ini usus buntu dok, Ya. gejala-gejala lain, misalnya kolik. Batu yang tadi saya sebutkan, batu ureter. Ureter itu saluran kemih yang menghubungkan antara ginjal sama kandung kemih. Itu kan di sebelah kanan juga. Ya, tapi itu ya itu nanti harus disertai Mbak Wi, disertai pemeriksaan penunjang seperti ronsen tadi saya sebutkan. Iya. Kalau misalnya seseorang sudah merasakan gejala-gejala seperti itu, memang seharusnya ini ke pusat layanan kesehatan ya dok ya. Iya. Kadang-kadang kan gini, beri obat pokoknya Iya, dikasih betul. obat nyeri dan sebagainya, Iya. padahal itu nggak menyelesaikan masalah justru ya. Memang ada dua pendapat. Satu, cenderung membiarkan nyeri sambil mengobservasi. Artinya bukan tidak boleh, monggo sih, kadang-kadang itu kita ngapa tega loh dok, wong nyeri kok tidak dikasih obat, karena kita ingin mengetahui apakah itu kolik itu hubungannya dengan tadi yang saya sebutkan, saluran pencernaan atau saluran kemih. Kalau saluran kemih itu ritmik, sama-sama ritmik, cuma ritmiknya kan beda. Orang buang air kecil sama buang air besar kan beda ya Mbak I. Kalau buang air besar enggak bisa ditahan ya. Kalau buang air kecil kan masih lah. Itulah nanti mungkin tipsnya akan diberikan oleh spesialis urologi supaya nanti tahu masyarakat, oh ini membedakan kolik saluran pencernaan atau kolik saluran kencing. Gitu. Baik. Dok, ini sedikit ya. Siapa sih yang bisa berpotensi kena penyakit usus buntu ini? Apakah anak-anak juga punya resiko? Terus seberapa besar potensi antara wanita dan pria kena usus buntu ini, dokter? Ya. Kalau dari segi statistik semua bisa kena, Mbak I. Muda pun? Semua muda pun, ya malah yang paling banyak yang muda, anak muda sih. Biasanya kan kalau semakin tua kan semakin banyak tumpukan misalnya makanan yang nggak dicerna dan sebagainya, Iya, tapi lah ini Mbak I kan lupa ya bahwa kalau orang tua itu nyun sewu angka malignansinya tinggi. Jadi maksudnya? Jadi gini, kalau mamanya kita kedatangan pasien kolik gitu ya. Kalau anak kecil kita berpikirnya ini, kalau dewasa atau menengah berpikirnya ini, kalau tua itu ajaran guru-guru saya sama literatur itu kita tidak boleh memikir menjudge itu usus buntu. Kita harus mendiagnosa itu malignansi atau keganasan sampai dibuktikan bahwa itu bukan keganasan gitu. Karena deteksi dini keganasan itu kan sekarang nomor 1 loh Mbak I. Di Departemen Kesehatan di Kemenkes itu kan Menteri Kesehatan kan kasarannya keluar-keluar ya bahwa kanker itu lebih baik deteksinya lebih dini. Lebih cepat. Iya, lebih cepat ketahuan, lebih baik penanganannya. Ya, jadi tapi memang cocok sih Mbak I kalau usus buntu itu memang dewasa muda yang banyak. Malahan ya. Iya. Tapi kalau anak-anak risikonya lebih kecil mungkin. Risikonya lebih kecil, tapi kemungkinan kalau nyeri perut kanan bawah pada anak-anak hampir 80% usus buntu juga. Oh, kok karena anak-anak memang bisa dokter? Iya, katanya guru bedah anak saya karena anak-anak itu anunya pendek. Ininya penggantung ususnya. Jadi penggantung usus itu begitu ada sesuatu yang sakit terutama di saluran cerna, itu penggantung usus itu langsung ke situ. Nah, jarak antara penggantung usus ini kan letaknya di bawahnya lambung, Mbak I, ya. Namanya omentum mayor sama omentum minor. Lah, usus buntu itu kan jauh di sononya lambung. Lah itu belum sampai menjangkau sudah pecah. Kalau anak-anak perjalanan penyakitnya gitu, Mbak I. Justru berbahaya kalau pada anak-anak dok. Soalnya betul, udah pecah itu tadi dok ya. Betul. Nah, saya enggak tahu kira-kira teman-teman yang Yun Sewu yang lini depan, yang puskesmas itu istilahnya harus diberi harus diberi ilmu karena waktu saya lulus tahun 2016 ya Mbak I. Itu aja sudah harusnya ini tersampaikan ke teman-teman, tapi sampai sekarang teman-teman di lini depan itu kalau anak kecil sakit gitu aja mesti ini tipes, padahal faktor usus buntu banyak bisa juga ya. Bisa Mbak I. Baik. Dok, itu maaf,
kembali sedikit soal gejala. Apakah juga disertai misalnya dengan badan terasa panas, Ya. meriang dan sebagainya enggak? Ya, itu yang klasik yang tadi saya bilang, Mbak. Kalau pasien sekarang kan udah pinter ya, demam terus Nah, kasih minumi obat terus hilang. Ya kayak COVID kemarin, Mbak, itu kan awal-awal klasik ya, terus lama-lama kok gejalanya enggak ada, gejala paru enggak ada. Di swab, loh kok positif lah. Tapi setelah ternyata demam terus minum obat dulu, anti gitu terus ya. hilang. Antibiotik sekarang juga luas loh, Mbak. Apotek itu beli, jadi usus buntu itu kalau sudah minum paracetamol sama istilahnya apa itu antibiotik pasti sudah hilang, Mbak. Oke. Hilang. Jadi tersamarkan ya gejalanya. Baik, lantas apa saja ini faktor risiko dari penyakit usus buntu, dokter? Iya, faktor risikonya yang tadi saya bilang, faktor internalnya itu dari dalam, dari makanan ya tentu aja makanan yang sebenarnya bukan makanan yang kotor ya, tapi makanan yang kurang higienis. Kemudian faktor dari dalam itu yang tadi saya bilang, mungkin kalau orang itu lambungnya sudah bermasalah, terus ususnya halusnya juga sering bermasalah, artinya pencernaannya kasarannya gak masalah, itu yang juga bisa. Terus satu lagi faktor luar, di luar manusia, sibuk, terus radikal bebas itu Sibuk, mempengaruhi. Dok? Iya, Kenapa sibuk? Jadi gini, sibuk kadang-kadang makannya tidak teratur, kemudian asal makan, terus cepat-cepat mengunyah yang tadi kita bicarakan itu, Mbak. Oke. Baik, masih di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari dari 94,2 Gemasri FM bersama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo. Kita pungkasi sampai di sini dan nanti akan kita lanjutkan untuk perbincangan masih juga soal usus buntu.